apa ya, survive di tengah pandemi ini gitu kan. Yang tadinya kita udah mulai nih, industri kita udah mulai kelihatan ya kan. Terus tiba-tiba sekarang jadi harus ini lagi nih, mati suri lagi nih. Dari salah satu IO hubungin gua dengan prokes ketat pasti. Waktu itu zaman masih rapid Om. Itu bulan apa? Belum swab. Bulan apa itu? November Om. Pandemi. Kira-kira pesan lu buat temen-temen nih apa nih? Supaya bisa tetap survive, tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Apa pesan-pesan lu? Gue bilang kalau gue ngalamin kondisi ini, otomatis 2 hari gue akan kehilangan income. Iya benar. Akhirnya gue berpikir ya udah, kalau memang ada yang mau belajar nggak apa-apa, monggo silakan. Toh saya juga punya keahlian yang saya dapat ini kan juga ya, beberapa ada pendidikan yang saya dapat juga dari otodidak, lebih banyaknya bergaul sama. Kira-kira waktu tahun lalu itu apa yang lo rasain pas pertama kali dapat kabar kita harus pandemi dan COVID gitu ya? Mungkin masih inget kan, lu dulu yang nge-share itu kan, yang forecast tentang COVID, masih inget nggak? Yang event di yang paling akhir itu yang dia itu sempat bikin program yang akhirnya program itu diteruskan sama menteri yang baru untuk kita yang disebut CHSE. Gue tuh sempat bertanya sih, CHSE ini tuh seberapa kuat powernya? Karena orang-orang tajirun, sultan-sultana, ya kalau mereka bisa nggak ngantri ngapain gitu kan? Ya bayar aja gitu. Ya, bayar aja tuh. Kenapa harus kita rewel selama yang memang perlu gratis, yang memang itu dikomersilkan. Dan itu kan bisa jadi subsidi ya. Menurut gue sih itu bisa jadi subsidi juga buat gitu loh. Jadi itu benar. Sekarang gue mau masuk ke step people talk people yang lu dirikan bersama dengan kawan-kawan. Jadi tadi lu sempat ngomongin tentang beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di tengah masyarakat gitu kan. Sekarang minggu depan dia salah satu pendonor plasma konvasalen. Dia pengen mengedukasi kalau lo udah kena COVID, lo jangan diam. Kalau lo kena COVID, apa ya, darah lo itu, plasma lo itu penting banget buat ada data mungkin iya. Tapi ada beberapa media gue lihat itu yang memberikan narasi-narasi negatif sehingga mungkin bisa dibilang tidak hoax gitu ya, tapi bisa dibilang juga ada yang hoax gitu. Nah sekarang menurut lo, pandangan lo, kira-kira gimana nih peran media ke depan? Anda punya kajiannya nggak gitu kan? Anda punya kajiannya bagaimana Anda bisa mengatakan pemerintah gagal gitu kan? Nah, untuk informasi hoax itu kebebasan bos. Tapi kembali lagi, siapapun dari kita berhak menerima atau menolak informasi. Kalau kita mendapatkan informasi apapun tuh jenisnya, yang Ronet ini apa Om? Sekarang gue tanya dulu dari awal deh. Awal mula bisa tertarik sama olahraga Ronet itu dari mana? Itu. Kan kalau orang main bola, misalnya Neymar kan jago Neymar. Ya. Dia kan suka ini kan ya Jo, suka juggling bola gitu kan, kalau misalnya lagi pengen bikin emosi lawan kan dia suka. Kan so far udah 1 tahun lebih ya gitu, dan untuk hitungan setahun tuh 13 cabang itu udah termasuk banyak tuh pergerakannya gitu. Nah kira-kira apa nih Om rencana ke depan Ronet ini untuk supaya olahraga ini makin populer dan diakui secara secara legal dengan KONI misalnya gitu. Nah jadi kalau dari sisi pandemiknya, bahwa olahraga ini ya kalau buat gua ya dan banyak teman-teman yang sudah merasakan olahraga Ronet, benefit itu malah membuat kita jadi makin liar nih ide-ide out of the box-nya, dan akhirnya makin keluar imajinasinya yang bisa akhirnya menjadi solusi untuk
Yang kepikir adalah produk yang dimunculin adalah kita punya produk namanya Bang Escape Game atau Escape Mission. Itu nama produknya adalah The Secret Game, gitu ya. Yeah. Nah, The Secret Game ini adalah polanya bentuknya sistem pola team building, tapi dibuatnya berbasis experience learning. Si peserta itu bukan hanya paham mengenai team buildingnya saja, tapi mesti memahami platform dari digitalnya. Kan gini, anggaplah misalnya gue nge-brief MC, gue bilang nanti lo di part ini lo mingle ya, lo datang ke mejanya bapak, terus lo ajak bapak bercanda. Nah, tapi karena gue mau set state misalnya kayak gitu kan, jadi lu itu bisa terjadi. Bang JT, gue cuma share aja, ketika gue melakukan presentasi Bang, ya gue melakukan presentasi, teknik gue rubah Bang yang dari offline Bang, asli gue rubah, banting setir. Kenapa? Ternyata kalau gue ngomong terus ya kan, mereka nggak dapat visualnya ya. Sama Kemenpar tadi gue baru di tag aja, jadi kemarin gue sempat kasih ide ke teman-teman di asosiasi dan di bisnis forum bahwa kenapa nggak bikin vaksinasinya itu di tempat wisata, sehingga pariwisata juga ikut berkembang kembali, ya kan, jangan di JCC, jangan di ballroom gitu. PPKM tertunda. Akhirnya juga kita diskusi, beberapa teman-teman juga bisa kita bantu. Udah, weddingnya pakai konsep virtual aja, tapi itu kita bantu gitu, karena industrinya belum kebangun di sini. Nah, industrinya bisa kebangun kalau ada kebijakan yang mendorong itu gitu kan. Terus sektor ini juga menghidupkan banyak sektor yang lain, termasuk bagaimana rantai pasok distribusi dari kebun, pertanian ke pasar dan lain sebagainya. Permajaan segala macam gitu kan, sehingga begitu kita ngobrol ternyata wah nyambung nih, ketemu nih gitu kan. Dan konsep yang memang selalu kita pikirkan adalah pada saat kita main ke daerah gitu, main kemana aja, tidak terlihat tapi ada di balik layar dari setiap event-event yang ada di Jakarta nih, yang terbesar. Ngeri ini, ya. Ini nyindir apa ini? Untungnya kita ada program yang sustain gitu, sustain yang berjalan terus sampai sekarang seperti itu. Tinggal beberapa yang sifatnya onset di malam dan dingin dan sangat sepi, anakku melayang pada kisah kita. Penyanyinya siapa ya? Waktu yang tersisa. Udah dong, udah kawan deh, udah. Oh iya, udah kandan. Oke, saya belum ada clue dari itu tadi. sebelum maupun di akun gue gitu ya. Gue sangat mengapresiasi nih yang inisiasi dari lu gitu ya, pelaku event juga untuk bikin yang kayak gini. Gue lihat sih belum ada yang cuma bikin IG live, sederhana sih gitu loh, konsepnya sederhana, cuma impact-nya luar biasa gitu kan. Nah itu gue appreciate banget, dan semoga teman-teman yang lain juga punya inisiasi, khususnya bicara event management ya, bukan bicara jualan report sih gitu kan. Dan yang menarik gue lihat lu kan, lu termasuk yang ya salah satu yang pertama lah gitu kan mainin virtual di bulan April Mei ya. Iya, Mei gue. Maret kan pandemi tantangan aja gitu kan. Serunya adalah anak-anak kayak misalnya tukang listrik, tukang lampu gue gitu ya. Itu sekarang jadi head of streaming gitu ya. Benang merahnya kayak sedikit magic lah gitu. Biasanya pasti ada gitu. Nah, menarik nih. Ngomongin magic nih. Lu dulu belajar sulap dari umur berapa, Bro? Gue belajar sulap jauh nih. Coba. Kita ini dikit bridging dikit nih. Hiburan sulap. Gue punya satu amplop, Om. Jadi biasanya kalau misalnya kita nggak ada event dan segala macam, gue biasanya lakukan seperti ini nih biasanya. Jadi gue nggak punya pegang apa-apa di sini. Jadi pas diginin,
Nah ini udah ada uangnya Om. Wih. Dari amplop kosan ya. Wah, lu kayak itu Dimas Kanjeng. Kenapa? Tuh ada cerita. Nggak ada tempat magang yang kerjanya tuh kayak kerja beneran gitu, kayak kita nggak. Aku di bagian behind the scene. Behind the scene itu apaan? Jadi aku ngambil video-video, footage-footage di mana kayak sebelumnya kan pernah pulang itu ya ke rumah ya. Tapi kan karena setiap mau balik lagi ke tempat magang tuh kan disuruh swab tuh ya. Terus ngepin Zoom itu tuh yang paling inget. Oh iya, iya, sampai demam ya? panggung. 13, paling banyak 13. Dan itu lo harus ngerjain dalam waktu berapa? Ngobras yang ke-16. Dan buat sobat ngobras tetap akan ada, tapi kita libur dulu 2 hari. Akan ada lagi di hari Kamis tanggal 5 Agustus dengan bintang tamu seorang MC yang luar biasa, yang sudah melanglang buana di mana. Gue ngeliat lu tuh gini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya gitu, sobat ngobras banyak yang nanya misalnya, kenapa kok MC-nya yang diundang Mbak ETJ nih gitu loh. Karena Mbak ETJ ini kebetulan yang di pengamatan ada yang langsung ke gue, ada juga gue yang ke, jadi kalau gue sih lebih ke sekarang lebih ke apa ya, lebih ke job itu kayak putus gitu. Jadi misalnya gue dapet job dari si A, terus nanti ya kita sama-sama kita gitu kan lah. Kalau nyebutnya makelar kan kayaknya kesan kasar gitu ya. Nggak, pembuka rezeki. Nggak, jangan. Nggak bisa. Ya, bukan makelar lah. Emangnya gue apaan? Emang jual beli kita. Jadi, membuka pintu rezeki itu gue selalu pun sedikit atau banyak, terus ada potongan atau nggak ada potongan, bersyukur aja nak, itu rezeki kamu yang segitu. Kalaupun itu ternyata ada salah satu yang survive Om gitu dengan beberapa beberapa konten program lah yang lu buat yang di Hikraf sendiri ya. Di Hikraf sendiri kami di Kaltim, karena kalau bicara Hikraf saya kan bisa mengendalikan utuh ya sepenuhnya. Ini menarik nih. Jadi di saat ini juga salah satu yang gua kemarin sempat notice ya gitu, ngelihat updatean lu bahwa di saat orang banyak yang nggak berani invest, nggak berani pivot bahkan gitu kan, lu termasuk salah satu yang berani pivot, beranikan diri, udah buat PT lagi. Buat PT maksudnya untuk membackup ini punya kawan. Nah, kawan saya itu butuh buat redaksi. Nah, ditanya, gimana Om Oleh, ini maukah ini kondisi makan tabungan itu, kerjaan ini tidak lancar kan. PO, SPK masih banyak terkendala. Invoice yang dari tahun-tahun sebelumnya juga belum, ya kan. Kita kan hanya bisa berdoa saja. Hasil itu hak prerogatifnya Allah sudah. Lagi proses lu lagi bangun kan, lagi bangun kantor kan. Iya, betul. Lo sempat kepikir nggak sih, maksudnya artinya apakah lo sempat waktu itu berpikirnya oh ini nggak akan lama gitu pandemi gitu kan, sehingga lo tetap gas aja nih gitu kan, karena yang gue lihat kita berasumsi bahwa Januari atau Februari 2021 kita sudah akan selesai si pandemi. Nah jadi memang secara bisa dibilang bahasa kasarnya uang yang kita siapkan, yang gue siapkan. Apalagi sekarang kan ini benar-benar pandemi ya, akhirnya kita benar-benar tes buat survive lagi nih gitu. Ya, gue punya prinsip gini, pada saat kita bisa membahagiakan orang, lebih banyak orang kita bahagiakan, maka kebahagiaan itu akan datang sendiri. Walaupun belum bisa semaksimal mungkin, nah itulah salah satu jawaban yang mungkin percaya nggak percaya yang membuat bisa gue bertahan sampai hari ini. Di tengah pandemi bisa bangun kantor, bisa melakukan sesuatu, dan bisa bikin usaha baru gitu. Jadi karakteristik klien-kliennya
yang itu yang nggak semua lokal partner itu bisa lakuin gitu kan. Nah, Insight itu bisa, itu yang bikin juga service excellent ya kalau gue bilang, membuat klien tuh secure gitu, nyaman dengan Insight. Kenapa? Karena nggak ngeyelan kalau bahwa kemarin acara saya seminar, saya kerjain seminar ini yang kemarin sukses, aku bawa lagi misal kerjasama dengan Om Jo gitu. Aku jalan lagi cara-cara sukses kemarin itu tidak bisa berhasil, sudah selesai. Step berikutnya hanya dia menjadi seorang owner gitu. Nah, berangkat dari situ kita pengen bahwa orang-orang yang sudah bekerja di Insight, mereka itu menjadi owner untuk dirinya sendiri, tetap menjadi bagian Insight untuk bisnis terus dia. Iya. Juga salah satu inspirasi saya ini, Mas Andre. Kemarin yang ngobrol di Ngobras juga nih, Om Andre. Oh, siap. Ini ada Denny, lalu ada ini Japmon ini. Masih sempat sih. Talent ya, tapi kalau talent masih jalan ya Om ya. Talent masih sempat jalan kemarin sampai benar-benar PPKM darurat udah nggak ada kerjaan lagi. Jadi 2000 selama 1 tahun ini udah nggak bisa diharapin deh, Iko. Parah. Video itu akhirnya jadi 5.000 subscriber. Waktu itu namanya dari 2018 ke 2019 itu udah David Allen TV. David Allen doang. Oke. David Allen doang. Jadi memang di channel YouTube David Allen gitu doang. Terus begitu mulai serius, mulai dimikirin nama apa ya 2019 ya. 2019. Bikin viral lagi Om. Viral lagi yang nonton tuh 900 ribuan something. Itu tuh menurut lo keberuntungan atau lo memang bermain strategi sehingga 4 video itu lah yang menjadikan lo oke, gua YouTube kayaknya seru nih gitu. Momen. Jadi kebetulan I'm at the right man in the right moment.